Nah, Bapak Ibu udah membaca chapter eh, 3, 4, dan 5 ya dari buku tentang mengenal Islam dari Pak Bambang Ruseno. Dan terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang udah menuliskan texting juga. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ada yang sangat menarik juga yang kita coba bicarakan juga ya di sini. Salah satu pertanyaan yang sangat menarik itu munculnya dari Bu Seruni ya, yang menanyakan mengapa jika Islam itu mengakui Injil tetapi tidak menerima berita Injilnya, begitu ya, bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah Tuhan, begitu ya. Nah, mungkin ada beberapa faktor sih yang menyebabkan hal itu ya. Jadi secara umum bahwa Islam atau Quran itu menerima kitab-kitab yang sebelumnya ya, yaitu Taurat, Injil, dan Mazmur ya, itu benar ya. Eh, Apalagi juga ada semacam di dalam sejarah Islam tautan-tautannya juga yang jelas ya. Ada sentuhan-sentuhan yang jelas antara Muhammad dengan komunitas Kristen begitu ya. Misalnya ya, kalau kita lihat di dalam buku Pak Bambang Ruseno ya, ada di halaman 52 ya, ada cerita. Ini ya, saya share screen. Nah, di halaman 52 ini ada cerita tentang eh, keluarganya Muhammad ya, yaitu Waraka ibn Naufal ya, yang disebut beragama Hanif ya, atau apa, agama proto Islam ya, yang monoteis itu ya. Eh, ini ya, kalau kita baca paragrafnya, jiwa keagamaan Muhammad telah nampak menonjol sejak masa mudanya. Dia senang mendatangi tempat-tempat sunyi seperti Gua Hira untuk berdoa dan bermeditasi di padang pasir, untuk berpuasa dan yang lain-lain. Praktek semacam ini seperti apa yang dilakukan oleh banyak dari kaum Hanif ya. Jadi praktek bahwa Muhammad itu bermeditasi di Gua Hira begitu ya, sampai akhirnya malaikat Jibril itu menurunkan Quran ya kepada Muhammad. Ini menurut Pak Bambang Ruseno ini juga tradisi yang biasa dilakukan oleh kaum Hanif ya, atau Hunafa kalau jamak ya. Malahan kemungkinan besar Muhammad sekali waktu juga pernah ikut bergabung dengan mereka, begitu ya, kata Pak Bambang Ruseno. Anggota Hanif yang lain yang sering disebutkan diantaranya Warakah ibn Naufal, Mamak ya, ini maksudnya paman ya, Siti Khadijah istri Muhammad ya. Jadi eh, pamannya Siti Khadijah ya, ini Waraka ibn Naufal dikatakan termasuk dalam kelompok Hanif ya. Mereka dikatakan sebagai pencari agama yang benar, yakni agama Ibrahim. Kata Hanif sendiri adalah kata asing berasal dari kata Syria, Hanpa, berarti pagan, agama berhala. Ya, jadi sebenarnya ini ditelusuri oleh Pak Bambang Ruseno, berasal dari kata yang justru artinya sebenarnya pagan ya. Mula-mula kata Hanif berarti eh, pagan, agama berhala, agama yang salah karena dianggap bukan sebagai agama yang umum dipeluk yang politeistis. Namun di dalam Al-Quran, kata Hanif diberi arti baru, yaitu jalan lurus, agama yang benar, iman Ibrahim. Sehingga Hanif adalah seseorang yang bertobat dari yang salah ke agama yang benar. Kemudian kata Hanif juga berarti seorang Muslim. Jadi kata Hanif ini pada mulanya digunakan untuk gerakan asketisme atau individu yang mencari agama monoteisme yang berbeda dengan paganisme atau politeisme sebagai agama yang umum dipeluk. Gitu ya. Jadi di Jazirah Arab tadinya kebanyakan politeis, lalu eh, ada tapi kelompok yang berkembang yang mengimani iman yang monoteisme yang berbeda dari kelompok politeis ini. Penyebutannya di awal adalah Hanif begitu ya. Tapi di halaman 56 ini ada lagi nih apa komentarnya terhadap Waraka ibn Naufal ini ya. Di halaman 56 tertulis,
Kemudian Waraka ibn Naufal, seorang paman Khadijah dari kaum Hanif yang kemudian masuk Kristen, juga menguatkan Muhammad bahwa malaikat Jibril yang datang kepada Musa itulah yang baru datang kepadanya. Ya, jadi ketika Muhammad itu terganggu ya karena dia tidak paham di dalam kisahnya ya, begitu malaikat Jibril itu menurunkan ayat-ayat Quran kepada dia, begitu dia terganggu dia datangnya minta nasihatnya ke Waraka ibn Naufal gitu ya. Itu yang diwarisi dalam tradisi sejarah Islam gitu, kisah ini gitu. Sehingga jelas memang ada persentuhan ya antara Islam, Kristen, dan kelompok Hanif gitu ya. Di sini tertulis Waraka ibn Naufal akhirnya masuk Kristen gitu ya. Sehingga di dalam sejarah Islam secara umum eh, sering Waraka ibn Naufal itu pamannya Siti Khadijah disebutnya beragama Kristen gitu. Nah, sehingga di dalam Quran juga ada ayat-ayat yang bilang atau mengkonfirmasi memang secara terbuka kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, eh, Injil, dan Mazmur begitu ya. Dan bahkan Ibrahim sendiri kan dimaknainya juga beragama Hanif ya, sehingga sebenarnya Islam memang memahami dirinya sebagai berasal dari garis keimanan yang sama dari Musa, Abraham, bahkan Yesus juga begitu ya. Nah, jadi link itu, tautan itu memang ada dan memang diakui, dan kalau kita baca Quran memang ada juga. Nah, tapi Bu Sur ini nanyanya adalah kenapa lantas walaupun ada kaitan-kaitan itu, kenapa message yang terutama diyakini oleh umat Kristen itu lantas ditolak begitu ya. Nah, ini ada lagi paling tidak di chapter yang Bapak Ibu baca ya. eh, ini munculnya di halaman 46 ya. Coba kita lihat di halaman 46 ya. Ah, nah, ini ya. Di sini ada cerita tentang apa? Konsep tahrif itu ya. Eh, jadi di dalam pemahaman Islam juga kalau ada perbedaan ya antara yang Islam dengan yang agama-agama sebelumnya ya, yang Yudaisme dan Kristen ya, itu karena eh, penganut agama-agama sebelumnya itu sudah mendistorsi kitab-kitab atau pemahaman atau tafsir terhadap kitab-kitab itu yang sebenarnya sesuai dengan agama Islam. Jadi pemahamannya seperti itu ya. Ini kita bisa baca di sini ya halaman 46. Pak Bambang Ruseno menjelaskannya begini ya. Namun pengikut-pengikut Musa, yaitu orang-orang Yahudi, telah mengkorupsinya. Ya, jadi kalau kita baca dari atas ya, supaya terbaca juga tautannya ya. Sejak manusia pertama, Allah telah mengutus para nabi. Yang pertama kali adalah Adam itu sendiri. Namun di dalam sejarah hidup manusia, manusia selalu cenderung untuk menyeleweng, menjauh dari jejak Tuhan, dan mengkorupsi ajaran-ajaran sejati dari Allah. Oleh karena itu berturut-turut Allah terus mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan manusia kembali secara berulang-ulang. Kepada Ibrahim Tuhan menurunkan suhuf atau lembaran-lembaran yang berisi firman Allah. Namun makin lama makin dilupakan oleh manusia. Kepada Nabi Musa Allah menurunkan Al-Taurat. Namun pengikut-pengikut Musa yaitu orang-orang Yahudi telah mengkorupsinya dan menyembunyikannya beberapa bagian dari dalamnya. Ya, jadi ini ada konsep korupsi terhadap Taurat itu ya, entah itu teksnya atau tafsirnya, tapi ada korupsi itu terjadi begitu ya. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Isa Al-Masih untuk mengingatkan kembali mereka dan supaya manusia kembali kepada fitrahnya. Nah, kembali kepada fitrahnya maksudnya adalah menyembah Allah yang satu itu, yang seperti yang dipercaya di dalam Islam ya. Nabi Isa Al-Masih meneguhkan dan menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi Musa. Namun para pengikutnya, maksudnya pengikut Yesus ya, jadi orang Kristen, kemudian juga melupakan, mengkorupsi dan menyembunyikan beberapa bagian dari Injilnya. Ya, sehingga akhirnya diutuslah Muhammad sebagai nabi yang terakhir ya. eh, Nabi yang pamungkas ya, the seal of the prophet begitu ya, untuk meluruskan kembali ajaran dan amanat Nabi Isa Al-Masih dan nabi-nabi sebelumnya telah dirusakkan dan dikorupsi oleh para pengikut mereka. Begitu. Jadi ada konsep korupsi itu juga ya, yang
ini seperti semacam apa gelombang siklus proses ya. Tuhan kirim nabi, manusia melawan, terus walaupun kitab Taurat itu baik diturunkan kepada Musa, manusia melawan, terus kitabnya dikorupsi atau ajarannya dikorupsi ya. Terus Tuhan kembali kirimkan Yesus begitu ya, ada Injil tapi kembali dikorupsi sehingga akhirnya Tuhan mengutus Muhammad begitu dan menurunkan Quran yang adalah kitab yang menyempurnakan ajaran-ajaran itu. Kan itu ya yang dipahami oleh tradisi Islam yang kita juga diskusikan minggu lalu itu ya. Nah, sehingga kalau untuk menjawab pertanyaan Bu Seruni ya, kenapa akhirnya eh, message Injil itu seperti yang dipercaya oleh orang-orang Kristen itu ditolak karena dianggap itu bagian dari korupsinya itu. Karena yang dipahami oleh tradisi Islam adalah menyembah Allah monoteis itu seperti di dalam tradisi Islam sehingga variasi-variasi terhadap ajaran itu dianggap itu adalah korupsi dari Injil. Itu bukan Injil yang sebenarnya begitu. Ya. Nah, tentu ini nanti di chapter-chapter berikutnya ya kalau spesifik bicara soal Quran nanti ada bagian lagi dari chapternya Pak Bambang Ruseno mungkin lebih lebih apa mendetail soal tahrif ya. Tapi dari recording introduction yang pertama sekali juga Bapak Ibu mungkin udah lihat ayat-ayat yang terkait soal tahrif itu ya. Eh, Memang dari ayat-ayat Quran soal tahrif itu ya mengklaim ada korupsi yang terjadi tetapi tidak jelas korupsinya itu tekstualnya, teksnya atau pengajaran atau tafsirnya begitu ya. Jadi ada dua pandangan yang melihat yang dikorupsi apanya sih? Apakah teksnya yang dikorupsi yang berubah atau sebenarnya ajarannya ya? Ada yang berpendapat teksnya berubah juga, ada yang berpendapat ajarannya berubah juga. Namun tetap tidak disebutkan ajaran mana itu yang berubah. Teks mana yang berubah ya. Jadi di ayat-ayat Quran yang mengklaim ada perubahan atau korupsi itu juga tidak menunjukkan bagian tertentu yang spesifik, bagian mana yang berubah ya. Sehingga perdebatan di area itu bisa jadi rumit begitu ya karena ini apa yang diperdebatkan begitu ya. Apakah segala sesuatu yang dianggap tidak cocok dari kekristenan itu dianggap itulah perubahan gitu ya. Ya tentu saja itu jadi sangat mudah ya untuk mengklaim segala sesuatu yang tidak cocok jadi perubahan begitu ya. Sehingga mungkin kalau diskusi itu mau lebih produktif ya memang membicarakan satu persatu ya yang mana sebenarnya yang dianggap ada perubahan begitu ya dan teks-teks kuno dari kitab-kitab eh, Injil ya maupun surat-surat perjanjian baru maupun apa kitab-kitab perjanjian lama itu kan tetap bisa didiskusikan bahkan di dalam bahasa aslinya tetap ada ya salinan-salinannya yang teksnya tersimpan di berbagai museum di dunia itu bisa diverifikasi ya. Nah, jadi eh, tanpa ada diskusi yang lebih tajam dan spesifik, memang perdebatan itu cenderung jadi debat kusir ya. Hanya memang konsep tahrif itu tertulis di Quran ya bahwa kelompok-kelompok Kristen dan Yudaisme itu melakukan korupsi begitu ya. Nah, penafsir ini ya apa Islamic scholars ya, baik yang Muslim maupun yang tidak, banyak juga yang mendiskusikan ya di Quran itu ada dua tendensi jadi ya. Jadi ada ayat-ayat yang memang secara terbuka mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya dan bahkan sangat bersahabat ya terhadap kelompok-kelompok agama yang lain ya, terhadap Yudaisme maupun Kristen. Tetapi ada yang cukup keras mengkritisi ya ayat-ayat tahrif itu bahwa kelompok yang sebelumnya itu mengkorupsi dan sebagainya ya. Dan bahkan juga ada ayat-ayat eh, pedang begitu ya yang menghalalkan ya melakukan kekerasan terhadap agama yang lain itu begitu ya. Eh, Banyak scholars yang melihat ya bahwa itu mencerminkan kondisi dari masyarakat komunitas Islam di awal yang kondisinya mungkin ambivalen ya, apa
terjadi ketegangan dengan kelompok-kelompok agama yang lain. Ya, dan di Jazirah Arab itu kan memang setiap tribe atau suku itu bertahan hidup di dalam kondisi yang sangat keras ya. Lalu di dalam kondisi yang sangat keras itu kalau saling menjarah ya untuk bertahan hidup, resources, makanan, harta benda itu jarahan itu dibagi-bagi di komunitasnya, saling merampok, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan. Itu sangat biasa ya di dalam konteks pada saat itu ya. Nah, sehingga makanya jadi sangat penting ya punya sekutu-sekutu, punya sahabat-sahabat ya. Karena kalau berperang sendirian saja, terus suku kita kecil ya nanti dibinasakan ya sama yang lebih kuat ya. Sehingga kalau kita punya sekutu ya, kelompok baik satu agama maupun tidak yang sama-sama berjuang bersama begitu ya, itu kemungkinan untuk bertahan hidup lebih besar ya. Nah, tampaknya di dalam sejarah ada saat-saat dan ada kelompok-kelompok yang bersahabat dengan komunitas Islam yang masih sangat muda itu di Jazirah Arab. Tetapi ada juga yang bermusuhan ya, dan bahkan mungkin menyerang Muhammad dari belakang begitu ya, baik kelompok Yahudi maupun kelompok kekristenan gitu. Nah, tapi ada yang bersahabat baik juga ya, dan sehingga relasi-relasi ini yang tidak sederhana ini ya, ada yang bersahabat, ada yang bertentangan, dan bahkan mungkin ada yang saling memerangi begitu ya, itu terekam di dalam ayat-ayat Quran itu ya, sehingga ada ayat yang keras mengkritisi begitu ya, karena eh, seakan-akan mengklaim ya ini yang Kristen dan Yahudi ini nggak bisa dipercaya ini begitu ya, karena bisa memukul dari belakang begitu ya. Tetapi juga ada ayat-ayat yang sangat bersahabat begitu ya. Oh, ini teman-teman Kristiani ini mereka orang-orang yang baik dan bersahabat gitu ya, dan soleh dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya memotret kondisi yang terjadi di komunitas mula-mula Islam itu di apa di Jazirah Arab. Nah, masalahnya tentu kita melihat ayat-ayat itu tersebar di kitab suci ya, dan mengatakan pesan-pesan mereka mungkin tidak terkoneksi lagi dengan konteks eh, kejadiannya secara sejarah seperti apa ya. Sehingga kalau kita baca kitab suci terus kita lihat berbagai macam ayat itu ya, ada yang lebih bersahabat tapi juga ada yang bermusuhan ya. Bagaimana kita membacanya dan mencoba mengaplikasikannya juga di dalam kondisi kita di Indonesia mungkin jadi sangat tergantung juga kondisi relasi keagamaan di Indonesia pada saat sekarang gitu ya. Kalau kalau ternyata antara umat Kristen dan umat Islam di Indonesia banyak pertikaian begitu ya, maka ketika membaca ayat-ayat kitab suci mungkin yang vokal terasa relevan ayat-ayat yang keras itu begitu. Tapi kalau ternyata kehidupan keagamaan itu cenderung rukun, cenderung bersahabat, nanti ayat-ayat yang bersahabat itu juga yang lebih muncul ke permukaan dan rasanya ini ya meyakinkan, cocok dengan situasi kontemporer kita begitu ya. Nah, sehingga persoalan tafsir itu memang bukan persoalan sederhana ya. Ada kaitan antara Kristen dan Islam, tapi juga ada kerutannya, ada ketegangannya. Dan penafsir itu setiap kali membangun ya kisah yang keimanan itu yang seperti apa yang kita harus hidupi di Indonesia begitu. Nah, nanti kalau kelas ini berlanjut ya di minggu-minggu berikutnya, Bapak Ibu akan baca sih scholar semacam Nurkolis Majid ya atau Gus Dur itu berusaha keras itu membangun tafsir yang mendorong kerukunan hidup beragama di Indonesia begitu ya. Walaupun kalau kita baca Quran dan sejarah Islam, variasi kisah-kisah yang muncul itu banyak ya. Tapi bagaimana melakukan tafsir itu supaya lebih bersahabat itu diusahakan oleh banyak sekali Muslim scholars di Indonesia. Ya. Sehingga pertanyaannya juga buat kita sama sih. Kalau kita kelompok Kristiani yang berelasi dengan teman-teman kita yang Islam ya, bagaimana membangun tafsir yang muncul juga dari keimanan kita ya, apalagi kan sebenarnya kekristenan mempercayai cinta kasih ya sebagai yang sentral sekali di dalam pemahaman agama dan sebagai pengikut Yesus begitu ya. Nah, bagaimana itu kita hayati ya di dalam kondisi pluralitas keagamaan.
Ya, ada kisah-kisah yang sering sekali disebut orang juga ya yang menginspirasi, misalnya orang Samaria yang baik. Ya, orang Samaria itu kan kelompok yang kelompok penjahatnya bisa dibilang kalau di Alkitab begitu ya. Tetapi saking di dalam tradisi itu ya, Lukas itu menceritakan itu sebagai pahlawannya ya. Kita punya konotasi yang positif tuh terhadap kata itu Samaria begitu ya. Kalau ke rumah sakit, terus rumah sakit itu berafiliasi dengan kelompok Kristen gitu ya, nanti ada ruang bangsal Samaria gitu ya. Padahal kalau orang Yahudi mengatakan kata itu Samaria itu separuh kafir itu sebenarnya gitu ya. Tetapi di dalam kisah yang diceritakan Lukas itu memperoleh konotasi yang sangat positif. Nah, tapi kalau kita menyadari ya, oh ada ya yang sangat kafir di dalam tradisi penulis Alkitab itu rupanya dirangkul begitu ya. Sehingga bagaimana kita bisa merangkul sesuatu yang berbeda dan bahkan dianggap jahat ya. Justru di dalam kisah Lukas kan yang menolak menolong orang yang terluka dan dirampok di jalanan itu apa? Orang Lewi, imam gitu ya. Itu pemuka-pemuka agama Yahudi itu yang menolak menolong gitu ya. Justru orang Samaria yang harusnya penjahatnya itu yang menolong. Dan kisah semacam itu tuh membangun ya eh, bagaimana kita harus bersikap memberikan ruangan untuk yang dianggap berbeda dan dianggap jahat. Karena ternyata mereka pun beroleh cinta kasih Tuhan begitu ya. Kok kita yang cepat-cepat menolak mereka ya? Mungkin punch ya, pukulan dari cerita Lukas itu semacam itu sebenarnya. Ya karena kalau kita cermati ya eh, cerita orang Samaria yang baik itu di kisah Lukas muncul karena para ahli Taurat yang berdiskusi sama Yesus itu bertanya ya, oh oke, kalau kita harus mencintai sesamaku manusia, jadi siapa sesamaku manusia kan gitu. Terus Yesus bercerita orang Samaria yang baik itu. Ya, itu sesamaku manusia. Gitu kan maksudnya Yesus tuh di dalam cerita itu ya. Bukan imam, bukan orang Lewi, orang Samaria itu, orang kafir itu sesamaku manusia begitu ya. Nah, jadi di dalam tradisi-tradisi kekristenan juga ada ya motif-motif yang menolong kita sebenarnya bagaimana bersikap ya, bertoleransi ya, dan bahkan merangkul orang-orang yang terpinggirkan, yang dianggap berbeda, yang dianggap musuh kita begitu ya. Dan seringkali kan sentimen agama dengan sangat kuat ya mempengaruhi perasaan kita bahwa yang berbeda dari kita itu pasti musuh dan pasti jahat dan pasti dari setan. Nah, sehingga cerita-cerita Alkitab terutama yang muncul dari tangan Lukas itu ya, itu menggedor tendensi yang semacam itu tuh, ya. Mungkin karena Lukas juga kafir. Lukas bukan orang Yahudi itu. Ya, penafsir-penafsir Lukas eh, apa eh, banyak yang menyimpulkan bahwa Lukas itu ada bagian di kitab Lukas itu yang dia menceritakan geografi di tanah Yudea itu kalau Yesus berjalan dari Nazaret ke Yerusalem itu kayaknya salah itu geografinya gitu ya. Jadi kayaknya Lukas ini bukan orang Yahudi nih ya. Dan kan memang dia lahir dari pelayanan Paulus ya yang secara spesifik pelayanannya ke arah orang-orang bukan Yahudi ya. Makanya kisah-kisah Lukas itu kadang sangat berbeda ya dan punya nuansa merangkul yang kafir itu sangat jelas karena mungkin Lukas sendiri adalah yang kafir yang dirangkul oleh Yesus itu sendiri begitu ya. Nah, ini eh, sama penafsir-penafsir Islam ya, Muslim scholars banyak juga yang berusaha melakukan hal itu ya, menghasilkan tafsir-tafsir yang bersahabat terhadap agama-agama yang lain. Dan kalau di Indonesia kita masing-masing kelompok agama berusaha melakukan itu, mungkin kerukunan di dalam pluralitas itu lebih gampang ya dibangunnya. Walaupun tidak berarti kita lantas menutup mata ya terhadap perbedaan-perbedaan pemahaman keagamaan ya, tetapi hidup berdampingan bersama dan saling bekerja sama demi kemanusiaan dan demi pembangunan itu jadi bisa lebih mudah dilakukan. Nah, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Bu Seruni ya. Kan Bu Seruni nanya kenapa ya. Nah, itu jawabannya kenapa ada dukungan penerimaan terhadap Injil itu karena memang di ayat-ayat Quran ada ayat-ayat yang mendukung mengkonfirmasi kitab-kitab yang sebelumnya. Lalu kenapa ada penolakan terhadap
message-nya Injil? Iya, karena di ayat-ayat Quran ada juga ayat-ayat yang menolak dan menuduh bahwa kelompok-kelompok Yahudi dan Kristen itu sudah mengkorupsi berita kitab suci mereka. Begitu sih. Ya. Nah, sejauh ini ada komentar, pertanyaan? Nah, mungkin karena pembicaraan ini dan pertanyaannya terkait dengan ini ya, apa tautan-tautan ya. Ini Pak Bambang Ruseno di beberapa bagian halaman chapternya ya menuliskan juga eh, kemiripan ya tradisi-tradisi perayaan Islam ya dengan yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi ini mungkin cukup interesting ya untuk dilihat ya. Ini di halaman 61 ya. Nah, mungkin ini secara garis besar dulu ya chapter yang ini chapter 6 ya. Ini sebenarnya menceritakan fase pelayanan Muhammad ya. Jadi secara umum di dalam sejarah Islam eh, diwarisi kisah bahwa Muhammad itu tadinya ada di Mekah karena lahir di sana, keluarganya juga di sana ya dari tahun 610 sampai 622. Namun kemudian di Mekah ini Muhammad mendapatkan perlawanan yang kuat ya dari kelompok kaum Quraisy ya, padahal itu kaumnya sendiri ya. Tapi terutama karena Muhammad membawa message monoteisme itu ya, sedangkan di kaumnya itu ya banyak yang meyakini politeisme ya, sehingga Muhammad kemungkinan dirasa mengancam ya kelompok yang politeis, dimusuhi dan akhirnya harus pindah ya ke fase kedua itu ke Madinah, sehingga harus hijrah nih dari tahun 622 sampai 632 begitu ya. Sehingga nanti kalau kita mulai baca ayat-ayat Quran ya secara eksplisit gitu ya, nanti kita akan mulai coba baca dari ayat-ayat Makkah dulu ya. Ayat-ayat Makkah punya ciri-ciri, nanti Bapak Ibu akan baca ya terjemahannya dalam bahasa Inggris itu yang nanti saya sediakan di G-Class ya. Itu biasanya lebih puitis, lebih pendek ya. Ada tema-tema yang spesifik di Mekah ya yang akan muncul. Lalu kalau surah-surah Madinah itu biasanya lebih panjang, lebih kompleks, lebih ada narasi ya. Nanti akan dirasakan ya. Nah, masalahnya susunan di Quran yang diwarisi sekarang ya, itu penyusunannya tidak kronologis ya. Dan memang kitab suci seringnya waktu dikumpulkan penyusunan itu kan bukan kronologis ya yang menjadi pertimbangan utama. Jadi biasanya kitab-kitab yang panjang itu ditaruhnya di depan. Ya, sehingga kalau baca Quran, sehabis surah 1 Al-Fatihah, surah kedua itu Al-Baqarah itu yang paling panjang. Ya, terus habis itu ke belakang makin pendek ya, dan surah-surah Mekah yang cenderung pendek itu adanya justru di paling belakang gitu. Ya, jadi nanti kita experience baca Qurannya mulai dari yang paling belakang dulu ya, supaya kita merasakan secara kronologis bagaimana pikiran-pikiran yang terjadi di Quran itu bergerak ya dari era Mekah ke era Madinah gitu. Ya. Tapi nanti itu beberapa minggu ke depan nanti ada cuplikan-cuplikan Quran yang Bapak Ibu bisa bisa baca ya. Nah, paralelnya di kitab suci Kristen tuh juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca Injil ya, eh, yang pendek itu ya, Markus taruhnya nggak paling depan ya. Jadi padahal Matius bukan, menurut estimasi para scholars ya, Matius itu bukan Injil yang pertama kali ditulis. Biasanya hipotesisnya Bible scholars, Markus yang pertama kali ditulis. Tapi kenapa bukan Markus yang ditaruh paling depan ya? Nah, tampaknya Matius itu untuk mengajar ya dan berinteraksi dengan komunitas Yahudi ya, karena Matius itu yang intens sekali interaksinya dengan komunitas Yahudi dan Farisi begitu ya. Eh, Sehingga enak dipakai untuk mengajar, ditaruhnya paling depan. Ya, terus habis itu baru Markus, Lukas, terus Yohanes. Surat Roma itu juga bukan surat yang paling pertama ditulis itu. Ya, surat yang lebih awal kemungkinan diperkirakan orang itu 1 Tesalonika dan Galatia. Terus mungkin surat-surat Korintus itu lebih awal juga daripada Roma. Ya, kalau Bapak Ibu jeli ya membaca
Galatia terus membandingkan dengan Roma gitu misalnya ya. Banyak problem-problem yang mungkin berhubungan dan mirip itu muncul ya. Tapi pembahasannya di Roma itu jauh lebih mature begitu ya. Teologinya Paulus itu tampaknya lebih lengkap, lebih berkembang, lebih bisa dijelaskan dengan lebih perlahan. Kalau di Galatia itu perdebatan itu masih panas, masih intens. Kalimat-kalimat Paulus itu lebih meledak-meledak begitu ya, berusaha merespons kondisi yang lebih turbulen begitu ya. Itu tampak munculnya Galatia jadi lebih awal gitu. Nah, tapi kenapa Roma yang ditaruh di surat paling depan? Kemungkinan karena teologi yang dianggap lebih lengkap itu di kitab Roma dianggap nanti memudahkan untuk membaca kitab-kitab yang lebih pendek yang di belakangnya itu. Walaupun secara kronologis mungkin Galatia dan Korintus itu ditulisnya lebih awal sih dari estimasi scholars gitu. Nah, jadi kitab suci itu seringkali logika pengumpulan dan penyusunan kitabnya itu bukan kronologis ya. Kita karena berpegang pada histori modern, kita berpikirnya maunya kronologis ya. Yang ditulis duluan disusun di awal lah gitu ya. Tapi pengumpul kanon kitab itu nggak gitu berpikirnya. Mereka mungkin lebih berpikir kepada pembaca ini nanti mengembangkan sistem pemikiran itu lebih mudah kalau baca yang mana dulu, terus baru bergerak ke kitab yang mana gitu. Ya. Nah itu mungkin nanti kalau Bapak Ibu baca Qur'annya langsung bisa lebih merasakan sih ada ya perbedaan kitab-kitab itu antara masa yang kitab Mekah terhadap kitab Madinah. Itu nanti terasa sih bedanya. Nah, iya. Ini di bagian yang chapter yang Bapak Ibu baca ya, ada bagian juga yang menarik di mana Pak Bambang Ruseno itu mendiskusikan soal kenapa Nabi itu jadi dianggap tidak berdosa begitu ya. Itu di halaman 41 dan 42 ya. Jadi sebenarnya eh, kalau kita baca Quran ya, tidak ada semacam eh, arah yang jelas yang mengatakan bahwa Nabi itu nggak berdosa. Ya karena ini ya di halaman 41 ini di bagian kanan ini ya. Sebenarnya di dalam Quran tidak ada petunjuk yang jelas dan tegas bahwa Nabi adalah tanpa celah dan tanpa dosa. Karena di Quran itu juga ada kisah misalnya Nabi Yunus. Ya yang jelas di sini Yunus itu di surah 21 ayat 87 ini bilang bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Ya jadi Yunus itu tercatat juga ada dosanya gitu ya. Jadi eh, nggak ada yang mengharuskan kita berpikir Nabi itu nggak berdosa begitu ya. Lalu juga ada surah soal Adam ya, dan Adam kan dimaknainya memang sebagai nabi ya kalau di dalam tradisi Islam, dan jelas-jelas tertulis juga kok Adam itu digelincirkan oleh setan dari surga ya, ditipu oleh setan dan berdosa dan terusir keluar dari surga juga ya, walaupun eh, di surah 2 ini di dalam kisahnya terus Adam minta ampun terus diampuni, bertobat dan diampuni begitu ya. Nah, tapi bahwa nabi itu nggak berdosa sebenarnya bukan merupakan bagian konsep yang berusaha disajikan Quran ya, karena toh nabi-nabi ini Yunus dan Adam berdosa. Jadi dari mana sih ada semacam feeling begitu ya yang dipahami di dalam kelompok Islam bahwa nabi itu nggak berdosa gitu, dari mana itu gitu ya. Nah ini ya jadi ini penjelasan Pak Bambang Ruseno ya. Jadi ada ini ya di surah 21 73 33 21 ya. Dinyatakan bahwa nabi adalah sebagai pemimpin yang harus memberi petunjuk dan teladan kepada umatnya untuk mengerjakan kebajikan. Namun selain itu ada hadits ya. Ada hadits Muslim yang menceritakan bagaimana malaikat Jibril mendatangi dan membersihkan hati Muhammad. Ya, jadi dibuka dadanya, dibersihkan hatinya terus dikembalikan lagi ya.
yang waktu itu masih kecil dari tanda bekas setan ya. Jadi hatinya dibersihkan ya. Maka berkembanglah di dalam tradisi Islam dan teologi Islam bahwa Nabi Muhammad adalah tidak pernah disentuh oleh setan. Dia telah mendapat perlindungan Tuhan sejak kecil sehingga dia juga tidak disentuh oleh dosa. Dia adalah tanpa cela dan tanpa dosa sebagaimana disebutkan dalam kredo ortodoks ini ya, fikih akbar. Ya, jadi kalau dari Quran sendiri sebenarnya tampaknya nabi-nabi juga berdosa ya, tapi ada tradisi hadits ini yang menceritakan betapa bersihnya hati Muhammad, tidak tersentuh setan, tidak tersentuh dosa. Lalu juga Nabi itu harus menjadi teladan dan petunjuk begitu ya, sehingga lama-lama terbangun semacam perasaan bahwa Nabi itu nggak berdosa. Padahal sebenarnya secara teknis Quran nggak mengajukan pikiran yang seperti itu. Gitu. Ya. Nah kalau di kekristenan semua manusia berdosa. Klaimnya kan gitu ya, yang muncul di Mazmur 14, lalu dikutip lagi oleh Paulus di Roma 3, begitu ya. Nah, sehingga kenyataan bahwa Yesus itu ditulis tidak berdosa, begitu ya, itu menjadi sesuatu yang sangat spesial gitu. Karena semua manusia berdosa. Jadi kalau ada manusia yang nggak berdosa, jangan-jangan dia bukan sekedar manusia. Gitu ya, kalau umat Kristen membaca kitab suci itu pemahamannya jadi seperti itu. Nah, kalau Islam munculnya pemahaman bahwa Nabi itu tidak berdosa, itu tadi sejarah yang berusaha dijelaskan oleh Pak Bambang Ruseno itu. Karena muncul dari hadits itu tadi sih sebenarnya perasaannya. Tapi apakah umat Islam terus menganggap bahwa eh, Muhammad semacam punya sifat ketuhanan? Enggak, ya. Tapi bahwa Muhammad nabi yang spesial, iya. Ya, bahwa Muhammad nabi yang penutup ya, nabi yang menyempurnakan itu iya. Ya. Sehingga mungkin juga karena yang spesial itu ya dikenakan kepada Muhammad, mungkin juga bisa semacam membenarkan pandangan, oh ya, kalau Yunus sama Adam berdosa ya nggak apa-apa ya, tapi Muhammad ini kan nabi yang spesial ya, yang menyempurnakan begitu ya, sehingga bisa ada perkecualian tersendiri buat Muhammad begitu ya. Nah, mungkin mungkin bisa itu juga gitu jadi pandangannya. Ya, ada komentar, pertanyaan sejauh ini? Jadi itu mungkin hal-hal menarik yang bisa dibaca di chapter yang Bapak Ibu eh, tersedia di G-Class kita. Ada pertanyaan, komentar? Oh, Bapak mau bertanya. Ya. Saya ingin tahu tentang apa yang diklaim Muslim Indonesia tentang Alkitab dan Kristen. Hmm. Apakah mereka juga mengubah Alkitab dan salah menap, menap, menafsirkan Trinitas? Ya, secara umum begitu, Pak Syoki. Jadi pandangan tradisional Islam, baik yang di luar Indonesia dan di Indonesia, juga merasa bahwa eh, yang Kristen itu memang sudah mendistorsi pemahaman Injil yang seharusnya ya, dan dengan ajaran Tritunggal salah satunya yang dikritisi sehingga perlu dikembalikan kepada ajaran Islam yang sebenarnya begitu. Jadi maksudnya eh, orang orang biasa Muslim Indonesia bertemu tentang Alkitab dan Kristen dan yang lain teologi juga Ya, semuanya pikirannya seperti itu ya. itu pandangan umumnya seperti itu, Pak. Oh gitu, oke. Heeh, heeh. Tentu ada yang apa? eh, yang memang sarjana teologi Islam begitu ya, memahami juga pengajaran Tritunggal Kristen bahwa itu juga monoteisme begitu ya. Lalu mencoba membangun jembatan ya, terus bilang bahwa ini sama-sama monoteisme kok begitu ya. Ada sih Muslim scholars yang semacam itu. Tapi pandangan umum penganut Islam yang biasa begitu ya, ya akan melihat bahwa kekristenan ini sudah terkorupsi begitu Oh, gitu. ajarannya. Heeh.
Ya, terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lagi atau komentar? Nah, memang jadi kalau di dalam perjumpaan antara Kristen dan Islam ya biasanya yang perlu diklarifikasi di awal ya adalah bahwa kelompok Kristen biasanya harus menegaskan ya bahwa kalaupun eh, Yesus itu disebut anak Allah begitu ya di dalam kitab Injil maupun di dalam pemahaman pengakuan iman dan lain sebagainya dari kelompok Kristen, tetapi itu bukan eh, relasi biologis ya seperti misalnya dewa-dewa atau ilah-ilah yang ada di Jazirah Arab itu pada saat itu yang politeis. Karena politeisme di Arab itu kan memang eh, mempunyai pemikiran bahwa ada Allah yang lebih tinggi yang punya anak, Allah yang lebih rendah begitu ya. Dan kalau orang Kristen itu menyebut Yesus anak Allah bukan yang seperti itu. Karena Tritunggal itu juga bukan politeisme ya. Nah, itu perlu diklarifikasi sih kalau memang ada pertanyaan terus muncul dalam diskusi begitu ya. Karena eh, bisa jadi kesalahpahamannya ada di bagian itu tuh. Oh, dasar orang Kristen menyebutnya anak Allah pasti itu mempersekutukan yang bukan Allah menjadi Allah. Begitu ya. Itu dosa besar kalau di Islam. Itu istilahnya musyrik begitu ya. Karena yang bukan Allah kok disebut Allah. Nah, sebenarnya buat orang Kristen itu dosa besar juga ya karena itu kan ilah-ilah ya. Kok lembu mas itu misalnya waktu di zaman Musa bukan Allah kok disembah seperti menyembah Allah itu dosa besar juga sebenarnya. Jadi baik orang Kristen sama dan orang Islam sebenarnya sama-sama setuju bahwa kita tidak boleh menyembah yang selain Allah. Itu sama-sama setuju. Nah, cuma bagaimana hakikat Allah itu di situnya ada perbedaan dan kadang-kadang butuh ngobrol yang lebih mendetil ya untuk klarifikasi begitu. Tapi kan bukan semua orang teolog ya, jadi mungkin tidak bisa juga ya kalau ketemu sehari-hari terus minum kopi, terus kita harus bicara soal doktrin Tritunggal dengan sangat mendetil itu bisa jadi problem tersendiri ya. Gak semua orang juga menuntut atau membutuhkan diskusi yang semacam itu gitu. Iya. Ada pertanyaan, komentar yang lain? Ya, kalau nggak ada mungkin kita cukup sampai di sini ya. Lalu nanti malam Pak Erlan menempelkan servisnya untuk simulasi dialog perdebatan. Nanti Bu Seruni besok pagi merespons terus kita lihat perdebatan pertama kita. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya kalau begitu ya.